Habis bensin aja 5,0, apalagi kalau full tank. Yuk kita ngobrol. Yeah. Yeah. Hey teman-teman, ketemu lagi dalam bincang instant reaction kita ya terhadap pertandingan yang baru saja selesai. Ini tadi Arsenal menjamu Nottingham Forest di Emirates ya dengan hasil 5-0. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita melakukan bahas-bahas kita, channel saya ini adalah fans channel untuk Arsenal, dan untuk teman-teman yang ngefans dengan Arsenal atau mungkin suka bincang-bincang bola seperti ini, yuk boleh di like, share, dan subscribe. Ya, sebelumnya saya juga mau minta maaf, kemarin waktu pertandingan Europa League saya tidak membuat konten instant reaction, bukan karena saya males karena kalah ya, tapi beneran kemarin saya ketiduran, jadi nggak sempet bikin konten karena ketiduran. Bangun-bangun sudah terlalu lama ya, lewatnya udah lewat 3-4 jam, jadi ya sudahlah, tidak membuat konten gitu karena ya tadi ketiduran. Ya, oke teman-teman, tidak berlama-lama, yuk kita masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu Arsenal yang menjamu Nottingham Forest dengan hasil 5-0. Ini ya, gol dicetak oleh Martinelli di menit kelima, Reiss Nelson di menit 49 dan 52, lalu Thomas Partey di menit ke-57, dan ditutup oleh Martin Odegaard di menit ke-78. Ya teman-teman, ini pertandingan yang luar biasa ya, sebagai apa ya, bounce back kita lah ya setelah kemarin dikalahkan 2-0 di Eindhoven ya, di melawan PSV di Europa League, dan sebelumnya kita 1-1 di IPL ya di pertandingan sebelumnya. Nah, catatan saya kali ini sih nggak terlalu ini ya, cuman bahwa kali ini kita membuktikan bahwa tim pelapis kita ini sebenarnya cukup kok, mumpuni kok gitu ya. Tadi dengan masuknya Reiss Nelson ketika ketika Saka ya, tadi Saka ini cedera, Bukayo Saka cedera, ini masuknya Reiss Nelson ini membuktikan ya, tadi ini di menit ke-27. Jadi di menit ke-27 ketika Bukayo Saka cedera, Reiss Nelson masuk, tadi banyak yang meragukan lah ya Reiss Nelson ini. Saya baca di forum-forum, di komen-komen, ini banyak yang meragukan dengan masuknya Reiss Nelson, merasa bahwa serangan Arsenal tiba-tiba menjadi kurang tajam lah gitu ya. Tapi Reiss Nelson membuktikan di babak kedua dia langsung bisa memasukkan 2 gol gitu ya. Dan Reiss Nelson sendiri ini ya memang sebelumnya tidak banyak dimainkan karena cedera jangka panjang, lumayan lama juga dia cedera ini ya, sejak musim lalu, dan ini baru kesekian dia main ini baru berapa kali ya ini musim ini, baru sedikit lah ya dia diturunkan. Jadi ya memang saking banyaknya cedera ini, jadi tidak banyak yang juga melihat permainan dia. Jadi banyak fans-fans yang meragukan Reiss Nelson ini gitu ya. Catatan lainnya tadi Gabriel Magalhaes ya bermain, sebenarnya sih secara keseluruhan dia bermain cukup bagus Gabriel ya. Cuman sayangnya tadi sempat ada satu blunder di mana dia bukannya membuang bola, tapi sepertinya dia maksudnya mau passing ke Saliba, cuman justru malah passing ke Lingard tadi itu ya. Untungnya berhasil diblok oleh Saliba tendangannya, dan ya tidak terjadi gol. Tapi itu tadi sempat bikin deg-degan juga itu Gabriel Magalhaes. Tapi ya selebihnya sebenarnya dia permainannya cukup solid, cuman di satu poin itu aja tadi ya.
Poin berikutnya ini Thomas Partey, bukan Thomas Partey. Kita mau ngomong tentang Gabriel Jesus ya. Gabriel Jesus ini catatan saya kalau nggak salah sudah 7 pertandingan dia ini tidak ada gol gitu ya. Jadi ya cukup dia juga tadi permainan hari ini dia mengejar gol cukup keras ya. Dia berusaha sekali mengejar gol tapi antara sial dan di apa ya, dijaga dengan sangat ketat dia ya. Jadi memang tidak bisa menciptakan gol, tapi dalam pertandingan ini dia berhasil mencatatkan 2 assist gitu ya. Total tendangan dia ke arah gawang itu ada 7 ya, 7 tendangan, di mana ini ada 3 tendangan yang on target gitu. Sayangnya ya itu tadi tidak ada yang berhasil berubah menjadi gol. Tapi dalam kesempatan ini dia menciptakan 4 peluang besar, di mana 2 peluang besar ini berhasil diubah menjadi gol gitu ya. Itu tentang Gabriel Jesus ya. Semoga dia juga segera bisa menciptakan gol lah ya. Makanya tadi dari awal sampai akhir ketika banyak yang dirotasi, Gabriel Jesus tetap dimainkan. Kenapa? Karena Arteta melihat dia juga masih sangat keras berusaha mencetak gol gitu ya. Sayangnya memang sampai peluit panjang ditiup, Gabriel Jesus masih belum bisa menciptakan gol gitu ya. Nah ini teman-teman, saya mau balik lagi ngomong tentang pelapis kita ya. Banyak yang meragukan Arsenal ini, dibilang bahwa pelapisnya tipis. Tim kita ini dibilang tipis pelapisnya, tapi sebenarnya kalau saya mau bilang, dari beberapa kali saya bilang ini bahwa Arsenal ini untuk pelapis ya, ini kedalaman squad lah ya, saya mau ngomong kedalaman squad. Menurut saya ini hanya kalah kedalaman squadnya ini oleh Manchester City saja. Oleh klub-klub lain saya melihat ini tidak banyak kalah sebenarnya kedalaman squad kita. Dan malam ini menurut saya bisa ditunjukkan dengan ya kita menurunkan beberapa pelapis tadi ya di tengah pertandingan, mulai menit ke 60-an saya kalau nggak salah sudah mulai mengganti pemain-pemain dengan pemain pelapis, dan mereka bermain cukup bagus gitu ya. Ya memang dengan catatan ya, kita ngomong dengan catatan. Kenapa? Karena lawan kita ini hanya Nottingham Forest yang notabene adalah juru kunci dari klasemen sementara Liga Inggris. Tapi juga kalau mau dibilang hanya Nottingham Forest ini kemarin berhasil mengalahkan Liverpool gitu ya. Jadi ya nggak boleh dianggap remeh juga gitu kan. Jadi ya ini mereka nggak bisa dibilang tim kacangan lah gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi tetaplah di IPL ini kita mau lawan Manchester City atau mau lawan Nottingham Forest harus selalu serius. Kenapa? Karena tim kecil pun di IPL selalu bisa menjegal tim-tim besar gitu ya. Nah itu sih, jadi dari saya mau ngomong bahwa ya kita kedalaman skuadnya cukup bagus kok. Memang sih perlu ada ditambal. Menurut saya kita perlu mencari pengganti Thomas Partey, pesaing untuk Gabriel Jesus gitu ya. Satu lagi juga mungkin cadangan untuk back gitu ya. Itu yang masih menjadi PR bagi Mikel Arteta. Tapi ya hari ini memang sudah terbukti bahwa sebenarnya pelapis kita, kedalaman squad kita nggak setipis itu kok gitu ya. Jadi cukup mumpuni. Dan nggak perlu khawatir untuk yang kita kejar. Sebenarnya musim ini ya yang dikejar itu adalah top 4, tapi menurut saya peluang kita cukup besar lah untuk menjadi pesaing juara gitu ya. Jadi jangan pesimis lah. Pendukung Arsenal ini banyak yang ya goyang sedikit langsung pada panik gitu loh. Nggak perlu panik gitu menurut saya itu ya. Ya itu saja bahas saya kali ini. Nanti mungkin kita akan berjumpa lagi pada minggu depan ya. Kita ada pertandingan
eh, Europa League lagi melawan FC Zurich ya. Harus menang untuk bisa menjadi juara grup gitu. Ya, itu saja. Sampai jumpa lagi di bincang bola kita berikutnya. Teman-teman yang suka dengan bincang-bincang bola seperti ini atau ngefans dengan Arsenal, yuk boleh di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.